Villa Isola Bandung. Dari laman Universitas Islam An-Nur Lampung, kami mengutip bahwa arsitektur bisa dimaknai sebagai simfoni, perpaduan antara estetika, fungsi, dan rasa aman yang menyatu seperti harmoni dan musik. Pendekatan metafora membandingkan sesuatu secara kiasan dan interpretatif berdasarkan pengamatan dan pemahaman, bukan berdasarkan pernyataan resmi dari arsitek. Cara melihat bangunan bukan sekadar fisik, tetapi sebagai ekspresi yang hidup. Dari situlah kami mulai memandang Villa Isola dengan cara berbeda, bahwa Villa Isola adalah sebuah simfoni Art Deco. Bentuk utama bangunannya adalah lingkaran. Lingkaran adalah bentuk tanpa awal dan akhir, seperti melodi yang terus mengalir, tangga spiral, balkon setengah lingkaran, dan garis-garis geometris yang berulang memberikan ritme visual, seperti irama yang membangun struktur dalam musik. Villa Isola berdiri di atas dataran tinggi menghadap utara ke arah Gunung Tangkuban Perahu, sementara sisi belakangnya mengarah ke selatan, ke kota Bandung. Ini bukan sekadar orientasi, ini adalah komposisi. Bangunan ini menyambut keheningan alam dan keramaian kota, seperti musik yang punya bagian pelan dan cepat. Sejarah arsitektur Villa Isola Bandung. Dikutip dari laman web travel.detik.com, Gedung Isola atau dikenal juga dengan Villa Isola. Gedung itu dibangun atas permintaan Dominic William Beretti, seorang wartawan dan pemilik kantor berita Algemeen News and Telegraph, Agentschap atau disingkat ANETA. Beretti menunjuk Wolf Schumacher sebagai arsitek untuk membangun villa itu pada Oktober 1932. Schumacher membangun Villa Isola hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Alasan Beretti membangun Villa Isola karena ingin mengasingkan diri atau menyendiri. Hal itu dilihat dari nama bangunannya Isola yang diambil dari falsafah bahasa Italia yaitu Mi solo e vivo, yang berarti aku mengasingkan diriku dan hidup dalam kesendirian. Sayangnya Beretti tidak bisa menikmati megahnya Villa Isola dalam waktu yang lama. Pasalnya, pada 20 Desember 1934, Beretti tewas dalam kecelakaan pesawat di kota Rutba, Irak, dekat perbatasan dengan Suriah. Setelah Beretti meninggal, kepemilikan Villa Isola berada di bawah Coquetta, istrinya yang terakhir, dan juga anak-anak Beretti. Sementara untuk kepengurusan diambil alih oleh sekretaris Beretti bernama Hans Dockum. Namun ternyata, Villa Isola dibangun menggunakan uang hutang dari bank. Villa Isola akhirnya disewakan kepada R.R.J. van S., pemilik Hotel Humen, pada tahun 1936. Dia kemudian menjadikan Villa Isola sebagai Hotel Humen. Menjelang Perang Dunia Kedua, Villa Isola tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Pasalnya Belanda datang dan mengambil alih bangunan tersebut. Jepang kemudian mengambil alih bangunan tersebut ketika datang menjajah Indonesia. Ketika dikuasai Jepang, fungsi Villa Isola beberapa kali berubah, mulai dari markas militer Jepang hingga dijadikan sebagai museum peringatan Perang Jawa. Akhirnya, pada tahun 1954, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan membeli Villa Isola ke keluarga Kaufman, anak dari istri pertama Beretti, seharga Rp1.500.000. Pada 20 Oktober 1954, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhammad Yamin, akhirnya meresmikan Villa Isola sebagai lokasi perguruan tinggi guru atau yang disingkat PTPG Bandung yang kini menjadi UPI Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Dikutip dari laman web bandung.kompas.com dengan judul berita Mengenal Art Deco, Desain Bangunan Bersejarah di Bandung yang Tak Lekang oleh Zaman.
Desain bangunan terus berkembang, namun gaya Art Deco tetap abadi dan banyak ditemukan di Bandung, terutama di kawasan Asia Afrika, Braga, dan Setiabudi. Gaya ini tampak pada bangunan peninggalan Belanda seperti Gedung Merdeka, The Majestic, Hotel Savoy Homen, Gereja Bethel, Isola, dan Gedung Sate. Gubernur Ridwan Kamil menekankan pentingnya menjaga identitas Bandung sebagai kota Art Deco. Bandung bahkan mendapatkan penghargaan sebagai kota ke-9 dari World Cities of Art Deco, dan pada 2014 UNESCO menetapkannya sebagai kota dengan bangunan Art Deco terbanyak dan terlengkap di dunia. Menurut arsitek Leonard Tambunan, Art Deco merupakan sebuah gerakan dari seni dekoratif dan arsitektur yang dimulai pada tahun 1920 dan berkembang pesat di tahun 1930. Ia menyebutkan Art Deco pada awal kemunculannya bertujuan untuk menciptakan desain yang anggun dan anti-tradisional, serta mempresentasikan modernisme dan kemutakhiran, ujar Direktur Utama Matahari tersebut. Dengan karakteristik utama dari Art Deco adalah bentuk geometris, murni, dan lebih sederhana, namun detail yang unik dan gaya Victorian dan klasikal Roman. Gaya Art Deco masuk ke Indonesia pada masa kolonial dan mulai berkembang di Bandung sejak 1920, didorong oleh kecintaan Belanda terhadap kota yang sejuk ini. Di Bandung, karakter Art Deco terlihat pada kaca patri, bentuk geometris lengkung, warna cat, dan ornamen yang mencerminkan budaya Indonesia, membuatnya tetap menarik hingga kini. Menurut arsitek Leonard Tambunan, gaya ini memiliki keindahan tersendiri, seperti jendela tinggi dan pintu unik, sehingga masih sering diterapkan dalam proyek-proyek arsitektur modern. Leonard juga menyatakan bahwa gaya Art Deco di setiap negara memiliki ciri khas berbeda, namun cocok bagi pecinta kemewahan dengan detail simpel namun elegan. Bahkan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah dipercaya membangun gedung bergaya Art Deco di Bandung. Biografi singkat Wolf Schumacher. Charles Prosper Wolf Schumacher lahir di Banyu Biru pada 25 Juli 1882 dari pasangan Jan Prosper Schumacher dan Josephine Charlotte Wolf. Ia menghabiskan masa kecilnya di Banyu Biru hingga usia 12 tahun. Ia memiliki dua saudara, Maria Susanna Arnolda dan Richard Leonard Arnold.